Ada cinta yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Cinta yang tumbuh, bukan dari tatapan pertama, tapi dari kehangatan yang tak disengaja. Dari pelukan seorang ayah, yang bukan ayah kandung, tapi mampu mengisi kekosongan yang sudah lama tak tersentuh. Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang mencintai ayah mertuanya, bukan sebagai lelaki, tapi sebagai tempat bernaung, sebagai sosok yang membuatnya merasa lengkap kembali. Tapi ketika rasa itu disalahartikan, ketika dunia menuduh dan meragukan, bisakah cinta yang murni tetap bertahan? Sebelum kita hanyut dalam kisah ini, yuk diklik like-nya, tulis perasaanmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Dukung kami untuk terus berbagi cerita yang membelai hati, dan membuatmu merasa tidak sendirian dalam perasaan. Hari itu adalah awal baru dalam hidupku. Setelah resepsi pernikahan yang sederhana, tapi penuh makna, aku resmi berpindah ke rumah keluarga suamiku. Rasanya seperti membuka babak baru yang sama sekali belum kukenal. Meski sudah pacaran dengan Adit selama 2 tahun, aku belum pernah benar-benar mengenal keluarganya secara dalam, terutama sosok ayahnya, yang katanya dingin dan tertutup. Semua orang menyebutnya orang keras, dengan tatapan tajam dan suara berat yang bisa membungkam siapa saja. Aku cukup gugup saat pertama kali melangkah melewati pintu rumah besar itu. Jantungku berdebar lebih kencang saat melihat sosok tinggi dengan rambut sebagian beruban berdiri di ujung tangga. Itu pasti ayahnya ayah mertuaku. Namun, apa yang kulihat tidak seperti yang kubayangkan. Tatapan tajam itu memang nyata, tapi ketika mata kami bertemu, ia mengangguk perlahan, lalu tersenyum kecil. Senyumnya tak lebar, tapi ada ketulusan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. "Selamat datang di keluarga ini, Nak," ucapnya dengan pelan. Dan tanpa ragu tangannya terulur, menyentuh lembut kepalaku sejenak. Aku pun tercengang. Sikapnya begitu berbeda dari cerita-cerita yang kudengar. Mungkin beliau memang keras, tapi bukan berarti tidak hangat. Saat itu ada sesuatu dalam hatiku yang mulai meleleh. Perasaan asing yang selama ini kukira sudah mati sejak kepergian ayah kandungku bertahun-tahun lalu. Ayahku meninggal saat aku masih SMA. Kecelakaan tunggal di jalan tol. Sejak itu aku tumbuh hanya bersama ibuku yang sangat protektif. Sosok laki-laki yang menjadi panutan dalam hidupku menghilang begitu cepat. Dan sejak saat itu pula, aku tak pernah lagi merasakan kehangatan dari figur seorang ayah. Bahkan aku pun sering lupa bagaimana rasanya dipeluk seorang ayah, atau sekadar mendengar suara baritonnya saat menenangkan. Jadi, ketika Pak Arif ayah mertuaku menyapaku dengan cara begitu lembut, tanpa sadar hatiku mengiyakan. Ini pertama kalinya sejak sekian tahun aku merasa punya ayah lagi. Hari-hari pertama di rumah itu tak seburuk yang kubayangkan. Justru Pak Arif sering menjadi satu-satunya yang membuatku nyaman. Setiap pagi saat aku menyiapkan sarapan, ia selalu menyapa dengan suara tenangnya. Bertanya hal-hal ringan seperti, "Tidurmu nyenyak, Nisa?" Atau "Teh manisnya kamu pakai gula batu ya?" Pertanyaan sederhana yang justru terasa hangat. Kadang, kami duduk bersama di ruang makan, sementara Adit sudah berangkat ke kantor. Anehnya, obrolan kami tidak pernah canggung. Ia menceritakan tentang masa mudanya sebagai guru, perjuangannya membesarkan Adit, bahkan tentang hobi lamanya merawat bonsai. Aku mendengarkan dengan penuh rasa kagum. Dan semakin hari, aku merasa rumah itu bukan sekadar rumah, tapi tempat pulang yang lama sekali tidak kumiliki. Hubunganku dengan Adit berjalan baik-baik saja di awal. Meski ia cenderung lebih sibuk dari biasanya. Ia mulai sering pulang malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop. Aku kira itu hanya fase awal dalam rumah tangga, saat pasangan mulai menyesuaikan ritme baru. Tapi tanpa kusadari setiap kali aku merasa kesepian atau bingung, aku justru lebih banyak berbicara dengan Pak Arif. Bukan karena niat apa-apa, tapi karena beliau mendengarkan dengan sabar, tak menghakimi, dan selalu memberi pandangan yang bijak. Hari demi hari kedekatan itu tumbuh begitu saja, dan di sanalah semuanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Suatu malam saat hujan turun pelan, aku duduk di teras belakang dengan mata sembab.
Hari itu aku dan Adit kembali bertengkar karena hal sepele, tentang handuk basah yang ia buang sembarangan. Tapi lebih dari itu, aku merasakan jarak yang makin jauh di antara kami. Aku menangis diam-diam, mencoba tak bersuara agar tak ada yang tahu. Tapi ternyata Pak Arif muncul dari balik pintu, membawa payung dan 2 cangkir teh panas. Ia tak banyak bicara, hanya duduk di sampingku, menyerahkan teh, lalu menatap langit mendung seolah mencoba memahami isi hatiku tanpa harus bertanya. Kalau ada masalah, jangan dipendam, tapi jangan juga dihempaskan jadi kemarahan, katanya akhirnya, pelan dan dalam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatiku. Rasanya seperti disentuh di tempat paling rapuh. Setelah malam itu kedekatan kami makin terasa. Setiap sore, Pak Arif kerap mengajakku menyiram tanaman di taman belakang, tempat yang jarang disinggahi anggota keluarga lain. Di sana, ia mengajarkanku bagaimana merawat anggrek, bonsai, dan bahkan menyemai benih cabai. Merawat tanaman itu seperti merawat hubungan. Harus sabar, pelan-pelan, jangan asal siram apalagi cabut, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku mencatat. Entah kenapa cara beliau menyampaikan hal-hal sederhana justru terasa sangat membekas. Dalam diam, aku merasa perlahan sosoknya mengisi ruang kosong dalam hatiku. Bukan sebagai pengganti ayahku, tapi sebagai ayah kedua yang tak pernah kuduga akan begitu dekat. Namun seiring waktu perubahan mulai terasa. Adit makin jarang pulang, teleponku tak selalu dijawab, dan pesan hanya dibalas singkat. Suatu malam, ia bahkan tak pulang tanpa kabar. Aku menunggu di ruang tamu hingga dini hari, tapi tak ada tanda-tanda kehadirannya. Saat akhirnya ia pulang keesokan paginya, wajahnya lelah dan sikapnya dingin. Saat kutanya dengan cemas, ia hanya menjawab singkat, "Jangan urusi aku. Kamu lebih dekat sama ayah sekarang kan?" Kalimat itu membuatku terdiam. Rasa sakitnya menusuk seperti sembilu. Apakah dia cemburu? Tapi terhadap siapa? Ayahnya sendiri? Sejak kalimat itu terucap, sesuatu berubah. Hubungan kami semakin renggang. Suamiku tak lagi hangat, bahkan menyindir setiap kali aku berbicara dengan Pak Arif. Aku mencoba untuk menjelaskan bahwa kedekatan kami hanyalah bentuk hormat dan kasih sayang seorang menantu terhadap mertua yang telah memperlakukannya seperti anak kandung. Tapi Adit tetap tak percaya. "Aku lihat sendiri cara kalian bicara, terlalu akrab," katanya dengan nada menyakitkan. Aku terpukul. Tidak pernah sedikit pun ada niat buruk dalam perasaanku pada ayah mertuaku. Tapi sepertinya cinta yang tulus pun bisa disalahpahami jika dibungkus oleh ketakutan dan curiga. Pak Arif tahu ada yang tidak beres. Suatu malam ia mencoba berbicara pada Adit, tapi hasilnya justru membuatku semakin khawatir. Dari kamar aku mendengar suara keras Adit membentak. Aku muak. "Yah, jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Teriakan itu menggema hingga ke dalam dadaku. Aku keluar kamar, melihat Pak Arif berdiri tenang, dengan rahang mengeras, menahan emosi. "Kalau kamu masih menganggapku ayahmu, hargai istrimu," ucapnya tajam, namun tetap tenang. Tapi malam itu, udara di rumah ini berubah. Tidak lagi hangat melainkan seperti menyimpan badai yang siap meledak sewaktu-waktu. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara bentakan Adit masih terngiang di telingaku. Kata-katanya menusuk, seolah-olah semua ini salahku. Aku memandangi langit-langit kamar dalam gelap. Berpikir keras, di mana letak kesalahanku? Apakah aku terlalu dekat dengan Pak Arif? Tapi semua yang kulakukan hanya sebatas perhatian dan rasa hormat kepada orang yang memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Namun ternyata kebaikan pun bisa disalahartikan, bahkan oleh orang yang dulu memintaku percaya padanya seumur hidup. Keesokan paginya saat aku masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan, aku menemukan selembar kertas kecil yang terselip di antara toples gula. Tulisannya singkat dan menyesakkan, "Apa benar kamu mencintai ayahku lebih dari suamimu?" Tubuhku langsung gemetar. Aku melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Surat itu ditulis
tanpa nama. Tapi aku tahu pasti siapa yang menaruhnya. Tanganku meremas kertas itu. Tapi hatiku tak bisa meremas perasaan bersalah yang mulai tumbuh. Meski aku sendiri tidak mengerti mengapa harus merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Hari-hari selanjutnya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap gerakku terasa diawasi. Setiap kata yang kuucapkan kepada Pak Arif seolah punya arti ganda di mata Adit. Tatapan suamiku tak lagi lembut. Ia lebih banyak diam, lebih sering menghindar. Dan ketika bicara nadanya seperti menuduh, "Kamu terlalu nyaman bicara sama ayah. Kamu lebih terbuka sama dia ketimbang sama aku," ucapnya suatu malam dengan suara datar. Aku ingin berteriak bahwa semua ini salah paham. Tapi bahkan aku sendiri bingung bagaimana menjelaskannya. Bukankah selama ini aku hanya merindukan sosok ayah? Aku pun tak tahan lagi. Malam itu, setelah Adit pergi keluar entah kemana, aku duduk bersama Pak Arif di taman belakang. Suara jangkrik malam dan lampu temaram membuat suasana makin sunyi. Air mataku jatuh tak tertahan. Aku ceritakan semuanya. Surat di dapur, kata-kata dingin Adit, dan perasaan bersalah yang menumpuk di dadaku. Pak Arif terdiam cukup lama. Matanya memandang jauh ke kolam kecil di tengah taman. Lalu ia bicara, suaranya berat, tapi lembut. "Aku yang salah. Mungkin aku terlalu dekat. Tapi percayalah Nisa, aku hanya ingin kamu merasa punya keluarga, punya tempat pulang." Kata-katanya menenangkan, sekaligus mengiris. Namun dunia tidak selalu melihat niat baik seperti yang kita rasakan. Rumor mulai menyebar. Entah dari mana beberapa tetangga mulai melirik sinis. Setiap kali aku keluar rumah, bisik-bisik terdengar jelas saat aku lewat. Bahkan Ibu Adit yang selama ini tinggal di kota lain, tiba-tiba menelepon dengan nada dingin, menyuruhku menjaga sikap dan menghormati batas. Aku nyaris tak bisa bernapas mendengar itu. Aku merasa terjebak dalam cerita yang tak pernah kutulis. Aku tak pernah berbuat salah. Tapi seluruh dunia seakan sudah memutuskan bahwa aku bersalah. Dan dari situlah aku mulai sadar. Hubungan ini, kedekatan ini, sedang berdiri di ujung jurang. Adit pulang larut malam dengan mata sayu dan bau alkohol yang samar. Ia bukan tipe peminum. Jadi saat kulihat langkahnya sedikit goyah, hatiku makin remuk. Aku menyambutnya dengan hati-hati, menawarkan air hangat dan handuk, tapi ia hanya menatapku dingin. "Sudah cukup aktingnya," gumamnya dengan lirih, tapi menusuk. "Apa maksudmu, Dit?" Ia duduk di sofa dan melempar pandangan penuh tuduhan. "Semua orang ngomongin kalian tahu, kamu dan ayah di taman, di dapur, kalian terlalu dekat." Orang-orang mulai tanya-tanya, "Nisa, apa kamu nggak sadar?" Suaranya bergetar antara marah dan patah. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa mereka semua salah. Tapi apa yang bisa kubuktikan? Tak ada yang bisa membuktikan niat baik di mata yang sudah dibutakan oleh kecurigaan. Aku hanya bisa menangis. Adit, ayah, adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa punya tempat di rumah ini. Aku menghormatinya. Aku sayang beliau seperti ayahku sendiri. Tapi kata-kata itu malah membuat Adit membentak. "Itu dia. Kamu terlalu sayang sama dia." Suaranya menggema di ruang tamu. Pak Arif yang mendengar dari tangga segera turun. Wajahnya pucat dan rahang mengeras. Pak Arif berdiri di antara kami. "Sudah cukup, Adit. Kamu terlalu jauh menuduh istrimu. Apa kamu lupa bagaimana dia berjuang menyesuaikan diri di rumah ini? Apa kamu buta melihat semua kebaikannya?" Tapi Adit tidak bergeming. Ia memandang ayahnya seolah melihat musuh. "Aku cuma ingin tahu satu hal. Ayah mencintai dia juga kan?" Suasana pun tampak hening. Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di tengah malam gelap. Aku ingin berteriak bahwa ini semua gila, tapi mulutku tak bisa bergerak. Pak Arif menatap Adit dengan sorot tajam yang menyiratkan luka mendalam. "Ya, aku mencintainya seperti anakku sendiri," jawab Pak Arif tegas. "Dan itu tidak akan pernah berubah menjadi apapun yang kau pikirkan. Tapi kalau kamu tak bisa membedakan mana kasih sayang dan mana pengkhianatan, maka kamu yang punya masalah, bukan kami." Suasana mendadak mencekam.
Adit terdiam, matanya memerah, tangannya mengepal, tapi ia tak mampu berkata apa-apa. Aku menangis terisak, tubuhku lemas. Segalanya terasa runtuh. Rumah ini bukan lagi tempat pulang, tapi seperti ruang penghakiman yang menelanjangiku di hadapan orang-orang yang paling kucintai. Keesokan harinya suasana rumah sunyi seperti tak berpenghuni. Adit sudah pergi sebelum fajar. Pak Arif duduk di ruang makan, menatap kosong secangkir kopi yang tak disentuhnya. Aku duduk di seberangnya, mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Lalu perlahan beliau berkata, "Kalau kehadiranku hanya membuat semuanya hancur, mungkin aku yang harus pergi." Jantungku serasa diremas. "Jangan." "Ya, ini bukan salah ayah," tapi beliau menatapku dengan mata sayu. Dunia ini sudah memutuskan siapa yang salah. Bahkan, sebelum kita sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, saat itu aku sadar, mungkin cinta tanpa salah pun bisa dihukum, jika dunia tak siap menerima bentuknya yang tak biasa. Sejak pagi itu, Pak Arif mulai berubah. Ia tak lagi mengajakku bicara seperti biasanya, tak lagi duduk di taman, menyiram tanaman, atau sekadar menemaniku sarapan. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi dengan alasan ingin menyendiri. Rumah ini semakin sepi, Adit tak kunjung pulang, dan setiap sudut terasa dingin. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seperti menghitung mundur, sesuatu yang tak bisa kuhindari. Aku mulai takut bukan hanya kehilangan Adit, tapi juga kehilangan sosok ayah kedua, yang selama ini begitu hangat bagiku. Sore itu saat aku pulang dari pasar kecil di ujung gang, aku melihat Pak Arif duduk di ruang tamu dengan koper kecil di sampingnya. Jantungku langsung berdegup kencang. "Ya, ini apa?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia menoleh perlahan, lalu tersenyum dengan wajah yang penuh kelelahan. "Ayah akan kembali ke kampung. Untuk sementara saja, biar kalian punya ruang untuk memperbaiki semuanya." Aku langsung terduduk. Air mata tak bisa kutahan. "Jangan pergi." "Ya, aku tidak bisa sendiri. Aku butuh ayah di sini." Tapi beliau hanya menggeleng. "Kalau dengan aku di sini, kamu jadi sumber pertengkaran. Lebih baik aku mundur." Aku menggenggam tangannya, menahan koper itu dengan kedua tangan. Ayah tidak salah. Ayah tidak harus menanggung semua ini sendirian. Aku tahu siapa yang membuat segalanya kacau. Dan itu bukan ayah. Tapi Pak Arif hanya menatapku dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca. "Cinta itu kadang perlu berkorban diam-diam, Nisa. Ayah tidak ingin namamu terus dibicarakan buruk hanya karena dekat dengan orang setua aku. Kalau dengan ayah pergi bisa menghentikan semua luka, izinkan ayah menepi." Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menoreh dadaku. Rasanya seperti ditinggalkan untuk kedua kalinya oleh seorang ayah. Namun tak disangka, malam itu Adit pulang. Tiba-tiba tanpa kabar, ia masuk ke rumah dengan wajah lelah dan tubuh kuyup karena hujan. Aku yang masih menangis di ruang tamu langsung berdiri kaget. Pak Arif juga terlihat terkejut. Adit menatap kami berdua. Matanya tak semarah biasanya. Ia hanya memandangi koper di samping ayahnya, lalu bertanya pelan, "Ayah mau kemana?" Pak Arif menjawab dengan datar, "Memberi ruang, agar kamu bisa berpikir jernih." Tapi Adit menggeleng, berjalan mendekat, lalu menaruh sesuatu di meja. Sebuah amplop putih. Di dalamnya, foto. Foto itu adalah foto aku dan Pak Arif di taman belakang. Kami duduk di bangku kayu. Aku tertawa, dan beliau menatapku sambil bercerita. Tapi foto itu diambil dari kejauhan, jelas tanpa sepengetahuan kami. Tangan Adit sedikit gemetar. "Mereka kirim ini ke emailku, dengan pesan kalau aku harus hati-hati." Aku memandangi foto itu dengan tenggorokan tercekat. Mataku langsung mencari Adit. "Kamu percaya mereka?" tanyaku dengan pelan. Adit tertunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu." "Aku bingung, Nisa. Aku takut kehilangan kalian berdua, tapi aku juga takut semua ini nyata." Saat itu aku sadar, rasa takut bisa mengubah cinta menjadi prasangka, bahkan terhadap orang yang paling kita sayangi. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu, rasanya ingin merobeknya,
membuang jauh-jauh. Tapi justru, itu bukti nyata bagaimana dunia bisa menciptakan cerita dari sudut yang salah. Ini hanya gambar, Adit, tapi yang kamu pikirkan darinya, itulah yang menyakitkan. Adit menatapku. Ada luka dalam matanya, tapi juga kebingungan. Ia duduk memegangi kepalanya. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Semua orang ngomong. Semua orang mengadu. Aku cuma merasa kamu makin jauh dan ayah jadi tempatmu pulang. Bukan aku. Suaranya parau, seperti pria yang kehilangan pijakan di tanahnya sendiri. Pak Arif bangkit dari duduknya. Wajahnya tegas, tapi penuh luka. Adit, kamu memang suami Nisa. Tapi kamu juga anakku. Aku tahu kamu sedang takut. Tapi kau harus tahu, cinta tidak bisa berjalan bersama kecurigaan. Kalau kamu terus percaya pada orang-orang yang hanya melihat, tapi tak tahu apa yang benar, maka kau akan kehilangan segalanya. Adit mengangkat wajahnya perlahan, air mata menetes di pipinya. Aku pun hanya terdiam. Pemandangan itu tak pernah kubayangkan. Seorang suami yang menangis di depan ayahnya karena cinta dan ketakutan bercampur menjadi satu. Malam itu berubah menjadi malam pengakuan. Di ruang tamu yang sunyi, tanpa ada yang bicara terlalu keras, kami membuka semua isi hati. Adit pun akhirnya jujur. Ia merasa tersingkir bukan karena aku berpaling, tapi karena ia sendiri menjauh sejak awal. Aku takut nggak bisa jadi suami yang baik. Aku lihat kamu nyaman dengan ayah, dan aku merasa kalah. Aku menggenggam tangannya. Aku mencintaimu, Adit. Tapi aku juga menghormati ayah, seperti ayahku sendiri. Kenapa itu harus salah? Ia menunduk dan mengangguk pelan. Dan saat itu aku tahu, tak ada orang yang sempurna dalam mencinta, bahkan suamiku sendiri. Pak Arif perlahan duduk kembali. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, kalau kalian sudah saling terbuka seperti ini, ayah tak akan pergi. Tapi ayah akan mundur beberapa langkah. Kalian harus belajar berdiri sendiri. Jangan bergantung padaku untuk menambal kekosongan kalian. Bangun rumah tangga ini dari dasar yang kalian bangun bersama. Kata-katanya seperti petunjuk, bukan perintah. Sebuah jalan pulang dari labirin salah paham yang menyesakkan. Aku dan Adit sama-sama terdiam, saling menatap, lalu tersenyum kecil. Senyum yang masih rapuh, tapi cukup untuk memulai kembali. Malam itu kami tidur tanpa kata-kata, hanya genggaman tangan yang erat seolah berkata, maaf, aku sempat ragu. Besok paginya, Pak Arif menyiram tanaman seperti biasa, seolah tak pernah ada badai semalam. Aku menatapnya dari balik jendela, dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki tua itu bukan hanya sebagai ayah kedua, tapi sebagai benteng yang menyelamatkan pernikahanku dari kehancuran. Dunia boleh saja menuduh, menilai, atau bahkan menghujat, tapi hanya kami bertiga yang tahu. Cinta yang tulus kadang memang terlihat salah, sampai akhirnya kejujuran dan keberanian menyelamatkannya dari kehancuran. Sejak malam itu suasana rumah kami berubah. Tidak seketika menjadi sempurna, tapi terasa lebih tenang. Adit mulai pulang tepat waktu, kadang membantuku menyiapkan makan malam, atau sekadar duduk bersamaku di ruang keluarga. Aku tahu luka di antara kami belum benar-benar sembuh, tapi kami mulai saling belajar. Belajar membuka diri, belajar mendengarkan, dan yang terpenting, belajar saling percaya kembali. Sementara Pak Arif tak lagi ikut campur, tapi keberadaannya tetap terasa sebagai penopang diam-diam yang memastikan semuanya tetap berdiri kokoh. Kami pun mulai menata ulang rutinitas. Adit kini lebih sering mengajak ngobrol, menceritakan pekerjaannya, mengajakku keluar rumah meski hanya sekadar membeli bubur di warung depan. Aku tahu itu usahanya, dan aku pun menyambutnya. Ada rasa hangat yang perlahan kembali tumbuh. Dan di tengah semua itu, hubungan kami dengan Pak Arif tak lagi menjadi bayang-bayang yang menakutkan, melainkan jalinan kasih yang lebih sehat. Ia tetap ayah mertuaku, tetap sahabat ngobrolku saat pagi. Tapi kini kami saling menjaga jarak secara emosional. Bukan karena takut, tapi karena sadar,
Cinta yang tulus pun perlu batas yang jelas. Suatu pagi saat aku menyajikan teh di taman, Pak Arif menatapku dan berkata, "Ayah bangga padamu, Nisa." Aku pun tercekat. Bangga karena apa ya? Beliau hanya tersenyum dan menepuk tanganku pelan. "Karena kamu tetap memilih cinta, meski sempat diragukan. Dan karena kamu tahu kapan harus bertahan, kapan harus menjelaskan, dan kapan harus diam." Aku menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari diriku. Mungkin aku tak sempurna sebagai istri, tapi aku sudah mencoba. Dan Pak Arif, dengan segala ketenangan dan ketegasannya, telah menjadi jembatan bagi kami untuk saling memahami kembali. Kini, setiap kali aku melihat Pak Arif duduk di taman sambil membaca koran, atau merapikan tanaman bonsainya yang mulai berbunga, aku merasa tenang, bukan karena semuanya sudah kembali seperti semula, tapi karena kami sudah melewati badai dan berhasil bertahan. Rasa hormatku padanya tidak berubah. Cintaku padanya tetap ada, bukan sebagai pria, tapi sebagai sosok ayah yang tak pernah kuduga akan begitu penting dalam hidupku. Dan Adit suamiku, kini mulai menyadari bahwa kedekatan kami bukan ancaman, melainkan anugerah. Karena dari ayahnya, kami sama-sama belajar bagaimana caranya mencintai tanpa harus memiliki semuanya. Dan saat aku menulis ini, aku menyadari satu hal yang paling besar. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang romantis. Ia hadir dalam bentuk perhatian sederhana, pelukan yang menguatkan, atau kehadiran yang setia di tengah badai. Pak Arif bukan hanya ayah mertua, ia adalah bagian dari hatiku yang akan selalu kucintai. Seperti aku mencintai ayah kandungku sendiri. Dunia boleh menilai apapun, tapi bagiku, cinta yang tulus tak perlu dibela dengan kata-kata. Ia akan membela dirinya sendiri, lewat sikap ketulusan dan waktu. Kadang cinta datang tanpa harus dimiliki. Kadang, seseorang hadir bukan untuk digenggam, tapi untuk menunjukkan arti pulang yang sesungguhnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta tak selalu tentang dua insan. Cinta bisa hadir dalam bentuk perhatian, dalam pelukan seorang ayah mertua yang terasa seperti ayah kandung sendiri. Dan di tengah prasangka itu, hanya ketulusan yang bisa bertahan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk tinggalkan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang tak kalah menggugah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, yang mungkin akan menyentuh bagian paling dalam dari dirimu.